Indonesia dengan NIM 048. Perkenalkan, nama saya Tami Arefa dengan NIM 052. Perkenalkan, nama saya Novita Winurjana dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri dengan NIM 055. Yuk langsung saja kita simak videonya. Di sini kita akan membahas bentuk sopan dan bentuk biasa dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah bentuk sopan atau teineikei. Bentuk sopan adalah bentuk kalimat dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan des atau mas. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan sikap sopan dan hormat kepada lawan bicara. Teineikei ini digunakan saat kita berbicara dengan orang yang baru kenal atau belum terlalu dekat, atasan, senior, guru, atau dosen, dan dalam situasi formal atau resmi. Contohnya yaitu tabemasu, ikimasu, gakusei desu. Yang kedua ada bentuk biasa. Bentuk biasa adalah bentuk kalimat yang tidak menggunakan akhiran des atau mas, sehingga terdengar lebih santai atau casual. Futsuke ini digunakan ketika kita berbicara dengan keluarga, teman dekat, atau orang yang sudah akrab. Contohnya ada taberu, iku, gakuseida. Selain dalam percakapan, bentuk sopan dan bentuk biasa juga digunakan dalam bahasa tulis. Untuk surat, terutama yang bersifat resmi, biasanya digunakan bentuk sopan. Sedangkan laporan, makalah, dan catatan harian biasanya menggunakan bentuk biasa. Sekarang kita masuk ke materi bunkei atau pola kalimat dalam bahasa Jepang. Di nomor 1 ada contoh Tanaka-san wa gakkou ni konakata. Konakata adalah bentuk biasa dari kimasen deshita yang berarti tidak datang dalam bentuk lampau. Dalam kalimat ini terdapat partikel ni, yaitu partikel penanda tujuan. Fungsi partikel ini kurang lebih sama dengan partikel e yang dalam bahasa Indonesia artinya ke. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari misalkan sama teman sebaya, partikel ni itu lebih sering dipakai daripada partikel e yang kesannya itu lebih formal. Di sini ada contoh perubahan kata kerja. Kita ambil contoh kata makan. Di sebelah kiri merupakan bentuk sopan dan di sebelah kanan adalah bentuk biasa. Bentuk sopan dari makan dalam bahasa Jepang itu tabemasu. Kalau pakai bentuk biasa menjadi taberu. Bentuk lampaunya tabemashita diubah menjadi tabeta, lalu negatifnya tabemasen menjadi tabenai, dan yang terakhir negatif lampau yaitu tabemasen deshita diubah menjadi tabenakata. Jadi dari tabenai menjadi tabenakata. Sekarang di nomor 2 ada contoh kalimat Osaka wa kankou kyaku ga oi. Bentuk sopannya adalah Osaka wa kankou kyaku ga oi desu. Oi artinya banyak dan merupakan bentuk biasa yang diakhiri dengan kata sifat i. Kalau diakhiri dengan kata sifat i itu lebih mudah karena kita tinggal menghapus kata des-nya saja. Contohnya adalah takai. Dari takai des menjadi takai saja, kemudian takakata des menjadi takakata, takakunai des menjadi takakunai, dan takakunakata des menjadi takakunakata. Jadi lebih mudah ya, hanya des-nya saja yang kita hilangkan. Asal jangan lupa sama perubahan ke bentuk lampau seperti apa dan perubahan ke bentuk negatifnya itu seperti apa. Selanjutnya di kalimat 3 dan kalimat 4, jika diakhiri kata sifat na atau kata benda, bentuk kasualnya pakai da atau datta. Contohnya, Okinawa no umi wa kirei da. Kino wa watashi no tanjoubi datta. Kira itu merupakan kata sifat na dan tanjobi adalah kata benda. Di belakang kata sifat na dan kata benda harus diikuti dengan data kalau lampau dan diikuti da jika tidak lampau. Jadi kalau des berubah menjadi da, kalau deshita berubah menjadi data. Berbeda dengan kata sifat i yang tinggal menghapus des-nya saja, kata sifat na dan kata sifat benda harus merubah des atau deshita menjadi da atau data. Untuk perubahan bentuk kosakatanya, kita ambil contoh Shizuka dan Sensei. Untuk kata sopannya Shizuka desu, Sensei desu. Bentuk biasanya menjadi Shizuka da, Sensei da. Bentuk lampau Shizuka deshita, Sensei deshita menjadi Shizuka datta, Sensei datta. Kalau negatif Shizuka jarimasen, Sensei jarimasen. Bentuk biasanya Shizuka janai, Sensei janai.
arimasengnya berubah menjadi nai, jadi janai. Kalau negatif lampau, shizuka ja arimaseng deshita, sensei ja arimaseng deshita menjadi shizuka janakatta, sensei janakatta. Janainya berubah menjadi janakatta. Teorinya sama seperti kata sifat i, akhiran i-nya berubah menjadi katta. Selanjutnya yaitu contoh kalimat. Yang pertama ada aisukurimu wo taberu. Taberu ini adalah percakapan pendek ketika bicara dengan teman. Contohnya mau menawarkan es krim. Aisukurimu wo taberu. Kamu mau es krim? Dalam bentuk biasa, partikel kadang bisa dihilangkan. Partikel o di sini bisa dihilangkan. Jadi aisukurimu taberu itu saja sudah cukup jelas kalau es krim adalah objek yang dimakan. Dalam bentuk biasa, kalimat tanya tidak pakai ka, tetapi nadanya dinaikkan, seperti taberu, taberu. Cara menjawabnya, nadanya harus turun, seperti taberu, taberu. Jadi, cara menjawab iya dalam bentuk biasa pakainya adalah bukan hai atau karena terlalu kaku. Selanjutnya nomor 2 yaitu soko ni hasami ga aru. Nai. Partikel ga di sini bisa dihilangkan. Soko ni hasami aru. Karena kalimat pendek, jadi tidak masalah jika partikel ga-nya dihilangkan. Predikat dan objeknya masih bisa dimengerti. Cara menjawab tidak dalam bentuk biasa, pakainya yaitu panjang dan bergelombang. Nomor 3 yaitu kino kimura-san ni atta awana kata. Partikel ni di sini tidak bisa dihilangkan. Jadi ada beberapa partikel yang tidak bisa dihilangkan seperti partikel ni, de, to, made, dan kara. Kalau dihilangkan, konteks kalimat akan kurang jelas. Terutama partikel ni atau de karena partikel ini mempunyai banyak fungsi. Selanjutnya, sono kare wa oishi. Karai kedo oishi. Di sini partikel wa bisa dihilangkan. Karai kedo oishi. Kedo di sini artinya tapi. Secara fungsi, kedo di sini sama seperti partikel ga. Tetapi partikel ga sering digunakan di bentuk sopan dan kedo sering digunakan di bentuk biasa. Jadi, ketika ingin menggunakan kedo atau ga, sesuaikan lawan bicara dan situasinya. Ashita minna de Kyoto e ikanai? Ine. Partikel D di sini tidak bisa dihilangkan, tetapi partikel E bisa dihilangkan. Ashita minna de Kyoto ikanai? Ine. Selanjutnya yaitu nani o tabetai? Ima onaka ga ippai dakara. Nani mo tabetaku nai. Ini partikel O dan partikel Ga juga bisa dihilangkan. Selanjutnya di sini ada dakara. Dakara ini sama seperti kara. Kenapa ada danya? Karena sebelumnya adalah kata benda. Jadi kata benda tidak bisa langsung kara, harus ada danya. Contohnya kirei dakara, tomodachi dakara. Tapi kata sifat i tidak perlu da. Contohnya yasui kara, bukan yasui dakara. Atsui kara, bukan atsui dakara. Begitu pula kata kerja. Contohnya taberu kara, bukan taberu dakara. Iku kara, bukan iku dakara. Jadi, da diperuntukkan untuk kata benda dan kata sifat na. Selanjutnya, ima hima. Hima di sini adalah kata sifat na. Da dalam bentuk biasa bisa dihilangkan. Jadi, ima hima bukan ima himada. Hima. Nani? Chotto tetsudate. Jadi, ketika bicara dengan teman, keluarga, bisa menghilangkan te kudasainya. Chiso motte iru? Motte inai. Ini adalah pola te iru. Apakah kamu punya kamus? Motte imasu ka? Di sini o dan i-nya dihilangkan saja. Jadi jiso motteru, mottenai. Contoh percakapannya di sini ada dari Mika dan Yuta. Yang pertama, Mika bilang, "Ne, Yuta, kyou no gogo hima?" Hima itu bentuk kasual dari hima desu ka, yang artinya senggang. Jadi arti lengkapnya, "Hey Yuta,
siang ini kamu senggang? Kemudian Yuta menjawab, hima dakedo nan karuno. Itu bentuk kasual dari hai yang artinya iya. Hima bentuk kasual dari hima des yang artinya senggang. Dakedo bentuk kasual dari ga yang artinya tapi atau namun. Kemudian nanika bentuk kasual dari nanika yang artinya sesuatu. Yang terakhir ada aruno bentuk kasual dari arimaska yang artinya ada atau apakah ada. Jadi arti lengkapnya, iya, aku senggang. Ada apa? Kemudian Mika menjawab, Desu to chikai kara isho ni benkyou shinai. Chikai adalah bentuk kasual dari chikai des, yang artinya dekat. Kemudian ada kara, bentuk kasual dari node, yang artinya karena. Kemudian ada shinai, bentuk kasual dari shimasen ka, yang artinya mau enggak. Jadi arti lengkapnya, karena ujian sudah dekat, mau belajar bersama. Kemudian Yuta menjawab, iya, doko de benkyou suru. I itu bentuk kasual dari ides, yang artinya boleh atau baiklah gitu. Kemudian ada suru, bentuk kasual dari himaska, yang artinya melakukan. Jadi arti lengkapnya, boleh, belajar di mana? Mika menjawab, Toshokan wado shizuka dashi. Do itu bentuk kasual dari do deska, yang artinya bagaimana. Kemudian ada dashi, itu bentuk kasual dari deskara, yang artinya karena. Jadi arti lengkapnya, perpustakaan bagaimana? Soalnya tenang. Yuta menjawab, ine nanjini au. I itu bentuk kasual dari ides, yang artinya oke, baiklah gitu. Bagus. Kemudian ada au, bentuk kasual dari aimaska, yang artinya ketemu atau bertemu. Kemudian Mika bilang, sanjini goro dei. I itu bentuk kasual dari i deska, yang artinya boleh. Arti lengkapnya sekitar jam 3 boleh. Yuta bilang, wakata ja atau de lain okuru ne. Wakata itu bentuk kasual dari wakarimashita, yang artinya mengerti. Kemudian ada ja, bentuk kasual dari dewa, yang artinya kalau begitu. Yang terakhir ada okuru, bentuk kasual dari okurimas, yang artinya mengirim. Jadi arti lengkapnya, iya, mengerti. Kalau begitu nanti aku kirim pesan lain ya. Terakhir Mika menjawab, onegai ne ja mata atau de. Onegai itu bentuk kasual dari onegai shimasu, yang artinya tolong atau mohon. Ja itu bentuk kasual dari dewa, yang artinya kalau begitu. Jadi arti lengkapnya, ya tolong ya, sampai nanti.